di ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana kita pada pertemuan sebelumnya itu sudah mulai mengkaji ayat-ayat yang dikategorikan sebagai kaedah penting dalam kita melihat, menghadapi, mengalami dan menjalankan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji ayat waqulu linnasi husna, ya. Dan katakanlah oleh kalian semua kepada manusia, siapapun itu, kecil, besar, laki, perempuan, orang tua, anak kecil, saudara, tetangga, dengan perkataan yang baik. Jadi kalimatnya pendek, perintahnya tegas, jelas, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Itulah yang disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimat-kalimatnya, redaksinya ringkas, tapi maknanya luas. Nah, kita pada pagi hari ini insya Allah akan kembali melanjutkan ayat-ayat suci Al-Quran yang oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai ayat yang bisa dijadikan sebagai prinsip dasar hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pagi ini kita akan mengkaji ayat suci Al-Quran yang ada di surah Al-Baqarah ayat 216, ya. Yang bunyinya atau yang firman Allah pada ayat itu berbunyi, ba'da a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potongan dari ayat ini yang sudah kita bacakan dengan lengkap tadi, kita mengambil satu kaedah penting, satu prinsip penting dari surah Al-Baqarah ayat 216 ini pada potongan ayat yang bunyinya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi, ya, kalian semua itu tidak suka, merasa berat, membenci, tidak senang dengan satu hal, tetapi padahal wa huwa khairul lakum, dia itu baik bagi kalian pada dasarnya. Dan sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kalian itu merasa senang, menyukai, nyaman dengan satu hal, tetapi wa huwa syarrul lakum, pada hakikatnya sesungguhnya hal itu adalah satu hal yang buruk bagi kalian. Jadi ayat ini dapat kita jadikan sebagai satu prinsip hidup dalam kita mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekali lagi ayatnya yang kita ambil pada pagi hari ini yaitu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian semuanya tidak menyenangi, ya, tidak menyukai, merasa berat dengan satu hal, tetapi sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian, dan bisa jadi pula kalian menyenangi, menyukai, merasa nyaman dengan satu hal atau satu keadaan,
tetapi pada kenyataannya, pada hakikatnya hal itu adalah buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui, sedangkan wa antum la ta'lamun, kalian tidak mengetahui hakikat sesuatu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini itu memiliki makna yang sangat dalam, dan kalau kita pahami, kalau kita renungi, juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam cara pandang hidup kita, dalam bagaimana kita melihat apa yang terjadi terhadap diri kita atau apa yang terjadi di sekitar kita. Dan ayat ini juga sangat terkait erat dengan salah satu pondasi dasar dari keimanan kita, dari salah satu pilar dari 6 pilar keimanan kita, yaitu al-imanu bil qadha'i wal qadari, yaitu terkait dengan keimanan kita terhadap qadha dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini itu juga disebutkan maknanya dalam sisi yang berbeda dalam surat An-Nisa ayat 19. Dalam surat An-Nisa ayat 19, dalam konteks hubungan relasi antara seorang suami dengan istri, dalam relasi keluarga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam satu ayat yang cukup panjang. Kita ambil potongan ayat saja yang senada dengan ayat di surat Al-Baqarah ayat 216 ini, yaitu fa in karihtumuhunna. Kalau kalian wahai kaum laki-laki, kalau kalian wahai para suami mendapati kebencian atau kalian merasa tidak senang dengan istri-istri kalian, dengan pasangan sah kalian, kemudian kalian bisa bersabar dengan apa yang kalian dapati dari hal-hal yang tidak menyenangkan dari pasangan kalian itu, dari istri-istri kalian itu, fa'asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kalian merasa tidak suka, merasa benci, merasa tidak nyaman dengan satu hal dari istri-istri kalian itu, tetapi kalian kemudian bersabar, tidak bersegera mengambil keputusan untuk menceraikan istri kalian itu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, dan Allah bisa jadi kemudian menjadikan di dalam hal itu kebaikan yang banyak. Jadi kalau ayat yang pertama itu berbicara dalam konteks jihad. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan jihad kepada umat Islam. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berperang melawan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Dan peperangan itu pada dasarnya secara fitri, karena berperang itu mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, bahkan sangat beresiko bagi seseorang untuk mengorbankan jiwanya. Wa huwa kurhul lakum. Maka peperangan itu, berjihad itu pada dasarnya tidak kalian sukai. Dan ini fitrah. Dan hampir semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya melawan kenyamanan manusia. Kewajiban sholat, ya, kita pagi-pagi jam 4:30 sudah harus bangun untuk sholat subuh. Itu kan sebenarnya melawan kenyamanan kita. Harusnya kita masih enak-enakan tidur, masih bersantai dengan kasur kita, tapi kita sudah diminta untuk bangun dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat subuh. Kita sayang dengan harta kita, kita cinta dengan uang kita,
Tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat. Allah mewajibkan kepada kita untuk mengambil sebagian dari harta yang sangat kita sayangi itu, yang kita raih dengan banting tulang, cucurkan keringat, tinggalkan anak dan istri di rumah. Harus kita bagikan kepada pihak-pihak lain, kepada orang lain. Itu kan asalnya secara fitri itu tidak enak buat manusia. Apalagi seperti syariat jihad. Puasa, mengapa kita harus lapar-lapar? Mau makan gak boleh, minum gak boleh, menikmati kesenangan di siang hari di bulan Ramadan gak boleh. Kan tidak enak itu. Tetapi itu semuanya bagian dari syariat Allah yang ya, secara umum kita tidak menikmatinya ya, secara lahiriah, tapi di balik itu Allah menjadikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Jadi kalau ayat yang di surat Al-Baqarah ayat 216 tadi itu terkait dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di ayat yang kedua, yaitu ayat yang ke-19 tadi, itu terkait dengan atau sebagai contoh bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi kita dengan sesama manusia, dalam hal ini dengan orang yang paling dekat kita di dalam keluarga, yaitu istri kita atau seorang istri dengan suami kita yang ada di rumah, itu kita juga kadang-kadang menemukan keadaan-keadaan di mana keadaan itu membuat kita tidak nyaman. Ada kondisi-kondisi yang tidak kita sukai, tidak kita senangi, sesuatu yang kita benci, tetapi keadaan itu bisa jadi di balik itu Allah Subhanahu wa taala sedang menyimpan atau akan memberikan kebaikan yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibanding ketidaksukaan kita atau kebencian kita terhadap keadaan yang kita hadapi itu. Jadi dua ayat ini memberikan gambaran kepada kita ya, bahwasanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kepatuhan yang paripurna terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini itu memberikan sekali lagi gambaran kepada kita bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik berupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam kehidupan kita yang sehari-hari, itu terdapat banyak hal yang kita jumpai itu tidak membuat kita senang, atau kita jumpai itu hal yang tidak menyenangkan, kita jumpai tidak kita sukai. Tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, atau akan memberikan kepada kita kebaikan yang jauh lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang kita kira. Ini ya. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini itu memang dalam keadaan untuk mengalami sebuah kondisi yang memang tidak selamanya menyenangkan. Kalau dalam surat Al-Balad ayat 4 itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad khalaqnal insana fi kabadin. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Artinya apa? Kehidupan di dunia itu bukan kehidupan di mana kita mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kesenangan sepanjang hidup kita, tidak. Karena dunia adalah darul bala. Dunia adalah tempat di mana kita menghadapi atau menjalani ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kebencian seseorang, ketidaksukaan seseorang terhadap tadi syariat jihad itu wajar dan itu mungkin saja ya, terjadi bahkan terhadap orang mukmin pun, karena memang itu membuat secara lahiriah seakan-akan merugikan dirinya tadi, mulai dari jiwanya, hartanya, ya,
kenyamanannya. Tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan atau meletakkan satu kebaikan yang besar di situ. Nah, karena itu masyarul muslimin rahimakumullah, ayat ini juga mengajarkan kepada kita kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi satu situasi yang sulit, satu situasi yang tidak menyenangkan, maka sebenarnya di situ ya, kita seharusnya bisa melihat tadi menggunakan prinsip ini. Barangkali ada keadaan yang tidak kita suka, barangkali ada satu hal yang tidak kita senangi, barangkali ada satu kondisi yang kita benci, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala menyimpan satu kebaikan yang lebih besar daripada itu. Kalau kita sudah bisa menggunakan prinsip ini dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi atau mendapatkan jiwa yang tenang dalam menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Kita kan dalam kehidupan ini banyak menghadapi masalah ya. Kadang-kadang ada kenaikan harga. Kadang-kadang kita menghadapi kehilangan benda yang kita sayangi. Kadang-kadang kita menjumpai kecelakaan atau sakit misalnya. Padahal di balik itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebaikan yang nyata. Bahkan ya, di antara musibah-musibah pun yang menimpa kita, itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ya, tidaklah ya, satu musibah itu menimpa seorang mukmin kecuali dengan musibah itu Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengangkat derajatnya dan menghapus atau mengampuni dosa orang yang mendapatkan musibah itu. Makanya dalam satu riwayat hadis yang hasan ya, sebagian ulama mengategorikannya sebagai hadis yang hasan, itu nanti di hari kiamat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan balasan kepada setiap orang dari apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Itu Rasulullah SAW pernah bersabda ya waddu ahlul afiyati hina yu'ta ahlul bala'i ats-tsawaba lau anna juludahum quridat fid dunya bil maqarid au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat nanti ya, ketika orang-orang yang di dunia ini biasa sehat, biasa tidak atau jarang-jarang mendapati musibah, jarang-jarang mendapati masalah, selalu enak hidupnya, ketika mereka melihat orang-orang yang di dunianya sebagai ahlul bala, orang yang sering kena musibah, orangnya sering sakit-sakitan, orangnya sering mendapat ujian hidup, ketika mereka dilihat mendapatkan pahala mereka dari ujian yang mereka alami di dunia itu, ya waddu, ya, mereka ingin sekali berangan-angan kalau seandainya dulu di hari saat mereka hidup di dunia, itu mereka mendapatkan berbagai macam ujian juga, mendapatkan berbagai macam bala juga, mendapatkan berbagai macam musibah juga, pun kalau kulit mereka disayat-sayat selama hidupnya dengan gergaji. Jadi ini untuk menunjukkan betapa hal-hal yang kita anggap buruk, hal-hal yang kita tidak senangi, mulai dari musibah, kecelakaan, sakit, ya paceklik, mungkin bangkrut orang yang berdagang misalnya, atau berbagai macam hal yang di dunia itu, kalau dihadapi dengan cara yang benar, itu justru mendatangkan fadilah, mendatangkan keutamaan yang luar biasa di akhirat nanti. Pun pula bisa juga keutamaan didapatkan di dunia sebelum dia sampai kepada akhirat nanti. Sampai tadi, orang yang biasa nyaman di dunia, ketika di hari kiamat melihat orang yang biasa mendapatkan ujian di dunia, mendapatkan pahala balasan dari Allah, mereka itu berangan-angan kalau bisa kembali ke dunia, nanti mereka mendapatkan berbagai macam ujian, termasuk seandainya kulit mereka itu tersayat-sayat oleh gergaji. Saking besarnya fadilah, keutamaan, ujian, bala, musibah, hal-hal buruk yang didapati seorang di dunia, kemudian dia bisa menghadapinya dengan baik, dengan penuh iman atas qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
Itu adalah zat yang maha rahman, zat yang maha rahim, yang bisa memberikan balasan rahmat kepada hamba-hambanya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Ini kaidah ini menjadi kaidah yang sangat penting bagi kita dalam menghadapi kehidupan. Nah, sementara ayat yang kedua itu menjadi contoh cara kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Tadi dalam relasi kita dengan istri kita. Kalau kita mendapati pasangan kita, istri kita, ada hal-hal yang kita benci, hal-hal yang kayaknya tidak kita senangi, jangan buru-buru memutuskan untuk menceraikannya misalnya. Makanya Rasulullah SAW itu dalam satu sabdanya pernah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan. Ya. Janganlah sekali-kali seorang mukmin laki-laki itu membenci dengan kebencian yang dengan kebencian yang menyeluruh, kebencian yang benar-benar benci terhadap istrinya yang mukminah juga. Ya. In kariha minha khoslatan, ya. Kalau dia membenci satu sikap dari istrinya, radhiya minha ukhra, dia bisa saja mendapati sifat yang lain yang membuat dia ridho. Bahkan Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin itu, beliau pernah menjelaskan ya, ada di antara hamba-hamba Allah itu ya, yang bisa jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menjaga kesabarannya akibat menghadapi istrinya yang mungkin tidak dia senangi. Misalnya kita nih, bapak-bapak yang di rumah, misalnya ini mohon maaf ya, sering diomeli oleh istrinya misalnya. Istrinya punya istri kebetulan sering ngomel misalnya. Sering marah-marah. Itu kalau disikapi dengan sabar, disikapi dengan penuh pengertian, disikapi dengan rasa iman dan ihtisab ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi mengangkat derajatnya. Jadi wiridnya itu, tirakatnya itu dengan bersabar menghadapi omelan istrinya. Itu bisa menaikkan derajat ke derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seorang ibu-ibu, seorang istri misalnya menghadapi suami yang misalnya sikapnya itu ya dia masih mukmin ya, masih muslim, tapi misalnya punya sifat yang membuat istrinya enggak nyaman. Misalnya setiap kali naruh baju sembarangan misalnya, tidak mau bersih-bersih rumah misalnya. Sampai istrinya itu ngersulo terus, merasa tidak nyaman terus. Hal-hal yang kecil seperti ini, tapi membuat tidak senang, membuat tidak nyaman, itu tidak serta-merta kemudian membuat dia harus membangkang terhadap suaminya. Kalau dia hadapi dengan penuh pengertian, penuh kesabaran, memahami konsep ini, ya, konsep jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala ya, membuat kita dalam kondisi yang tidak kita senangi, tapi Allah menjadikan kebaikan yang besar di balik itu. Kita akan bisa menikmati kehidupan itu. Kita bisa menghadapi itu dengan baik. Maka sekali lagi dua ayat ini, khususnya ayat yang pertama tadi itu menjadi salah satu kaidah minal qawaid al-Qur'aniyah, satu prinsip dari berbagai macam prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an yang bisa membimbing ya, cara hidup kita menjadi hidup yang lebih baik ya, di dunia ini. Ini dalam ibadah kita sudah punya panduan tadi. Dalam muamalah dengan orang-orang terdekat kita, dengan teman kita, dengan istri kita, kita juga sudah punya panduan tadi. Dan inilah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan berbagai macam ayat-ayat suci Al-Quran, baik dari kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, itu juga banyak yang menegaskan tentang makna ini. Menjadi penguat makna, nilai dan ibroh yang dikandung dari ayat yang kita ambil temanya dalam kesempatan kali ini. Contohnya misalnya, kalau kita membaca kisahnya Nabi Musa dengan ibunya, ketika ibunya diminta untuk membuang Musa yang masih jabang bayi, belum lama dilahirkan, tapi oleh ibunya harus dihanyutkan di sungai. Itu kan sesuatu yang kelihatannya buruk.
itu kan sesuatu yang seakan-akan ya, itu tidak baik buat Nabi Musa sendiri dan juga buat ibunya. Sampai digambarkan dalam ayat Al-Quran itu fa'asbaha fu'adu ummi Musa farigho. Ya. Sampai hatinya ibu Musa itu, ibundanya Nabi Musa itu seakan-akan kosong, hampa, gara-gara harus meninggalkan anaknya, dihanyutkan anaknya itu ke sungai. Tapi ternyata apa? Di balik itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari ancaman pembunuhan Fir'aun dan pasukannya gara-gara dia diselamatkan dengan dihanyutkan di sungai itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya satu hal yang seakan-akan dibenci, yang tidak disukai, yang tidak baik, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahasia kebaikan yang jauh lebih besar dibanding ketidaksukaan dia terhadap hal itu. Karena makanya ayat tadi ditutup wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena Allah itu tahu dan kalian tidak tahu. Allah Maha tahu hakikat segala sesuatu. Allah Maha tahu ya, tentang keperluan hambanya. Allah Maha tahu tentang maslahat yang semestinya dia berikan kepada hambanya. Dan sedangkan kita, pengetahuan kita, ilmu kita itu sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau yang lebih jauh dari apa yang bisa kita jangkau. Kemudian contoh berikutnya kalau kita buka surat Yusuf tentang kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Itu sangat indah sekali ya. Ini kisah Nabi Yusuf, ya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu kita bisa melihat bagaimana Nabi Yusuf itu disebutkan ya dalam kisah itu, beliau tumbuh bersama 11 saudaranya, di mana Nabi Yusuf itu memiliki tempat yang lebih istimewa di hati bapak ibunya Nabi Yakub dan istrinya dibanding saudara-saudaranya yang lain. Nabi Yusuf itu lebih disukai, dicintai oleh ayahandanya. Dan disukai, dicintai, lebih dicintai oleh orang tua, itu kan seakan-akan baik. Tapi kenyataannya apa? Kecintaan kedua orang tua Nabi Yusuf itu mendatangkan iri dengki, mendatangkan ketidaksukaan saudara-saudaranya. Sehingga mereka kemudian mengatur satu skenario, mengatur satu satu upaya tipu daya untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Nabi Yusuf dibuat cemplungkan di sebuah sumur sendirian. Ini. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Seakan-akan mungkin saja banyak hal yang kita dapati di dunia ini kita suka dengannya, tapi di balik itu ada keburukan di dalamnya. Maka kecintaan orang tua Nabi Yusuf alaihissalam terhadapnya justru mengantarkan dia ke sumur. Tapi sebaliknya, dibuang di sumur itu satu hal yang menyakitkan, satu hal yang tidak menyenangkan. Tapi apa? Dengan itu kemudian Allah menghantarkan Nabi Yusuf ke istana di Mesir. Ya, ada kafilah dagang lewat sumur itu, menjatuhkan timbanya, diangkat, di situ ada Nabi Yusuf. Yang kemudian singkat cerita ya, setelah tadi dibawa segala macam, sampailah dia dari situ masuk ke dalam istana di Mesir. Artinya satu hal buruk berada di sumur itu justru mengantarkan kepada hal yang jauh lebih baik, yaitu masuk ke istana. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa wa anta antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita tidak suka dengan satu hal, ternyata mungkin itu mengantarkan kita kepada kebaikan yang jauh lebih besar. Sekali lagi ternyata keberadaan Nabi Yusuf di istana kan seakan-akan baik. Namanya hidup di istana kan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik toh. Tapi ternyata kehidupan yang seakan-akan baik itu justru pada ujungnya mengantarkan Nabi Yusuf ke penjara. Wa asa adzuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kehidupan di penjara itu kehidupan yang tidak baik.
Tapi sekali lagi wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Jadi prinsip ini harus kita hafal. Hafal kalimatnya, hafal maknanya, dan kita bisa ingat terus dalam menghadapi kehidupan kita. Kehidupan di penjara yang dialami Nabi Yusuf itu justru kemudian mengantarkan beliau menjadi seorang pejabat. Ya. Jadi kehidupan yang zigzag tadi, yang seperti kurvanya itu terus naik turun. Nabi Yusuf itu indah sekali ya. Kurvanya itu naik ya. Kecintaan orang tua turun, membuat dia masuk sumur. Keberadaan di sumur di bawah membuat dia justru naik ke istana. Kehidupan di istana justru membuat dia akhirnya ujungnya jatuh ke penjara di bawah. Kurvanya naik lagi sampai dia menjadi pejabat lagi. Dan kurva yang terakhir adalah kurva ketinggian tadi, karena apa? Beliau menghadapi semua proses itu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu yang benar kalau sudah mengkaji ayat ini menjadikannya sebagai prinsip hidup kita. Kalau kita menerima kebaikan, ya kita yakini itu, pahami itu sebagai sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, harus kita pakai dalam koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita mendapati musibah, mendapati kecelakaan, ya, menghadapi situasi yang sulit, kita hadapi dengan penuh kesabaran sebagai bagian dari iman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan kita jalani dengan penuh bersabar mengharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu ujungnya yang nanti grafik kurvanya itu akan di atas ketinggian. Itu kisah Nabi Yusuf sekali lagi juga membuktikan mengenai kaidah yang sedang kita kaji dalam ayat ini. Itu contoh yang bisa kita dapati dalam kisah kisahnya Nabi Yusuf. Kemudian contoh yang lain, kalau kita lihat kisah yang ada di surah Al-Kahf, ya, surah Al-Kahfi itu, ada kisah-kisah yang juga bisa kita jadikan contoh bagaimana ayat ini bisa kita implementasikan atau bisa kita mengaplikasikan makna yang terkandung dalam ayat tadi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu ketika kita membaca surat ayat-ayat di surat Al-Kahfi misalnya. Itu ada di surat Al-Kahfi di ayat 71 ya, ketika Allah mengisahkan kisahnya Nabi Khidir dengan Musa. Itu kan ada kejadian, ada kasus pertama yang didapati keduanya ya. Itu mereka ya, Nabi Khidir ya, ada sebagian ulama menyebutnya sebagai nabi, ada yang menyebutnya sebagai seorang soleh saja, seorang wali ya. Itu berjalan dengan Nabi Musa, mereka berdua naik perahu. Tapi kemudian ya, mungkin semua di antara kita sudah hafal kisah ini atau sering mendengar, tapi kita boleh ulang sedikit untuk mengingatkan. Mereka naik perahu itu, tiba-tiba Khidir atau Nabi Khidir menurut pendapat ulama yang sebagiannya itu melakukan satu perilaku yang seakan-akan buruk, yaitu merusak sebagian dari perahu itu. Tetapi ya, itu diceritakan dalam ayat 71 ya, fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ketika keduanya naik ke dalam perahu itu, ternyata kemudian Khidir melubangi dan merusak satu bagian dari perahu itu. Ya. Dan itu dipandang oleh Nabi Musa sebagai satu hal yang buruk. Ya. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imro. Ya. Tapi ternyata apa? Kemudian jawabannya datang berikutnya. Ternyata rusaknya perahu itu justru menjadi sebab perahu itu selamat dari kerusakan yang lebih besar, yaitu adanya seorang penguasa yang zalim, penguasa yang lalim, yang dia itu kerjaannya merampas perahu-perahu yang masih bagus. Jadi dengan rusaknya perahu itu justru menjadi wahana, menjadi wasilah selamatnya perahu itu dari kerusakan yang jauh lebih besar. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ini. Jadi ayat ini juga memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya kalau kita gagal ya, dalam satu fase
dari fase-fase proyek hidup kita pada satu ketika atau pada satu masa bisa jadi kegagalan itu menjadi sebab justru ya kesuksesan kita pada fase kehidupan kita di masa-masa yang berikutnya dengan keberhasilan dan kesuksesan yang lebih besar. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak cerita itu orang-orang yang mengalami kerugian, kebangkrutan dalam perdagangannya, tapi justru itu melecut dia untuk kemudian menyebabkan dia akhirnya menjadi orang yang jauh lebih sukses karena belajar dari kegagalannya itu. Jadi sekali lagi satu hal yang kelihatannya buruk, satu hal yang membuat kita gagal pada satu titik, itu bisa jadi menjadi sebab wasilah kita mendapatkan kesuksesan, keberhasilan yang jauh lebih besar pada masa berikutnya. Ini ya. Contoh berikutnya ya. Yaitu contoh yang juga dalam surat Al-Kahfi, dalam kisah Nabi Musa dan Khidir itu adalah ketika mereka berdua ya, masuk ke satu wilayah, kemudian mendapati ada seorang anak kecil ya, nafsan zakiyah, jiwa yang masih suci, jiwa yang masih bersih, itu maksudnya adalah seseorang yang belum balik. Tiba-tiba Khidir itu membunuh anak itu. Yang ini dilihat oleh Nabi Musa dalam syariat yang diyakini beliau itu adalah satu tindakan yang tidak benar, tindakan yang buruk. Tapi apa kemudian ya? Khidir melakukan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Khidir itu melakukan itu semua itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kemudian melakukan satu hal yang kelihatannya buruk, dia kemudian berargumentasi kan Nabi Khidir juga pernah melakukan seperti itu nggak bisa. Karena apa? Bedanya lah Nabi Khidir jelas dia mendapatkan perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ujung ayat kisah Nabi Musa dengan Khidir itu kan beliau mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukan itu semua karena keinginanku sendiri, tapi karena berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata apa? Dibunuhnya si anak itu yang kelihatannya itu adalah satu hal yang buruk, satu hal yang tidak baik, satu hal yang tidak menyenangkan, tapi apa? Ternyata di balik kematian anak itu mendatangkan maslahat yang jauh lebih besar lagi. Maslahat buat anaknya. Ya, anak itu saat dia meninggal, saat dia dibunuh oleh Khidir, itu dia masih belum dewasa. Artinya dia mati pasti masuk surga. Karena dia belum punya dosa, belum mukallaf. Ya, itu artinya hikmahnya bagi si anak itu, dia kebaikan yang dia dapat dari kejadian kematian dia di masa kecil itu. Kemudian bagi orang tuanya, ya, anak ini menurut Nabi Khidir berdasarkan tentu wahyu ya, informasi dari Allah, kalau anak itu besar nantinya ya, itu dia akan menjadi seorang yang durhaka kepada orang tuanya, dan dia akan menjadi orang yang ahli maksiat dan akan menjadi sampah di masyarakatnya ya. Wa ammal hulamu fakana abawahu mu'minaini ya. Anak ini kedua orang tuanya adalah orang-orang yang mukmin, dua orang yang mukmin. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dikhawatirkan kalau dia besar nanti anak ini akan menjadi anak yang kufur, anak yang membangkang, anak yang tidak baik, yang akan justru merepotkan kedua orang tuanya dan meresahkan masyarakatnya. Maka kematian anak ini baik buat anak itu sendiri, baik buat orang tuanya, karena kedua orang ini tidak akan mendapati anak itu merepotkan mereka dengan pembangkangannya, dengan kemaksiatannya, dan juga baik pula bagi masyarakatnya terbebas dari keburukan si anak ini ketika dewasa nanti. Jadi sesuatu yang buruk sekali lagi itu dibalik itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan kebaikan yang luar biasa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini ada 3 hikmah setidaknya dengan dibunuhnya atau kematian si anak kecil yang waktu itu masih belum punya dosa apapun. Ini jadi di balik itu ada hikmah yang tidak diketahui, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kemudian yang ketiga ya, frasa kisah Nabi Musa dan Khidir yang ketiga yang juga memberikan pelajaran ya, aplikatif dari ayat yang kita kaji pada kali ini, yaitu ketika
Nabi Musa dan Khidir itu masuk ke satu perkampungan ya, di mana mereka itu oleh penduduk kampung itu mereka tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Ya. Tidak dijamu, ya, tidak diberikan pelayanan layaknya seorang tamu yang datang ke satu tempat. Tapi apa? Khidir kemudian melakukan satu hal yang dalam tanda kutip cukup aneh bagi Nabi Musa. Melihat ada satu dinding rumah ya, yang mau roboh, ya. Tapi tiba-tiba ya, Khidir, padahal orang di kampung itu tidak bersahabat dengan mereka, melakukan satu hal yang justru seakan-akan bertolak belakang. Nabi Khidir melakukan satu kebaikan, merenovasi kembali, memperbaiki dinding rumah itu ya, sehingga tidak ambruk. Ya. Kemudian ditanya ya, oleh Nabi Musa, mengapa itu dilakukan? Itu kan seakan-akan tindakan yang konyol. Ya. Ngapain kamu lakukan ini? Ya. Di tempat ini yang penduduknya tidak bersahabat, kok kamu lakukan satu upaya yang sia-sia, kira-kira gitu, dianggap sia-sia. Ya. Tapi apa? Di situ kemudian Khidir menjawab, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini. Ya, dinding rumah itu yang mau roboh itu adalah miliknya dua anak yatim yang ada di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah dinding rumah itu ada satu harta yang banyak. Yang kalau itu roboh nanti bisa ketahuan banyak orang, bisa diambil oleh banyak orang. Wa kana abuhuma sholiha, dan orang tua atau bapak daripada kedua anak itu adalah orang yang baik-baik. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah menginginkan agar anak itu nanti tumbuh menjadi seorang ya, anak yang dewasa ya, menjadi dua orang yang dewasa yang sudah mampu mengelola diri mereka dan hartanya sendiri, sehingga mereka bisa mengambil nanti harta itu dengan aman dari gangguan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini memberikan inspirasi juga ya, bahwasanya kalau kita ya, menghadapi satu kejadian ya, tertahannya rizki atau mungkin tertahannya jodoh kita bagi yang muda-muda misalnya ya, atau tertahannya kita mendapatkan kesempatan pekerjaan yang sudah di depan mata, itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin ya, menunda dengan hikmah yang Dia ketahui, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dia Maha mengetahui sementara kita pengetahuan kita terbatas ya, untuk satu hikmah, satu kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita di masa berikutnya. Jadi ini contoh yang ketiga ya, dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, dari kisah yang ada dalam ayat suci Al-Qur'an yang menggambarkan bahwasanya sesuatu yang kelihatannya buruk di hadapan mata kita itu justru di balik itu menyimpan banyak kebaikan. Ini. Makanya ada banyak dalam kehidupan kita ya, orang punya anak itu kan senang ya, dikaruniai putra itu senang. Wah, bersuka cita, mengadakan syukuran. Tapi ternyata 20 tahun kemudian ketika anak itu dewasa, dia menjadi anak yang bandel, tidak mau sholat, membangkang kepada orang tuanya, bikin ulah, pulangnya malam-malam, akhirnya melakukan satu banyak hal yang tidak menyenangkan, justru membuat orang tuanya berada dalam kesulitan. Itu artinya apa? Itulah kadang-kadang sesuatu yang dianggap baik ya, punya anak senang, orang yang nggak punya anak merasa sedih nggak punya anak, ternyata ujung-ujungnya anak itu tumbuh dewasa menjadi orang yang merepotkan kedua orang tuanya, sampai-sampai mungkin orang tuanya bilang, duh seandainya anak itu nggak pernah lahir di dunia. Jadi ini memberikan sekali lagi contoh kepada kita bahwasanya prinsip tadi ini, prinsip ayat wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ini penting untuk kita camkan dalam pikiran dan hati kita. Ini. Di sini ada masih banyak contoh-contoh yang lain ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ayat suci Al-Qur'an ya. Termasuk misalnya
kisah tentang perang Badar ya, bagaimana pada dasarnya orang-orang mukmin itu keberatan ya. Secara umum itu merasa berat untuk perang Badar dengan berbagai pertimbangan. Tapi itu semua kemudian Allah ya tuntunkan kepada mereka untuk berperang melawan orang musyrik, ya, berperang melawan orang kafir yang memusuhi mereka, dan ternyata apa di balik itu mereka mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa dahsyat ya, dalam sejarah umat Islam di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian banyak sekali contoh-contoh yang lain. Kemudian di dalam sunnah nabawiyah ya, dalam hadis-hadis Nabi juga banyak contoh terkait hal ini. Ya. Salah satunya yang disebutkan dalam kitab yang saya bawa ini, misalnya dalam satu riwayat itu bagaimana ya Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah itu adalah seorang sahabat perempuan yang punya suami yang disebut dengan Abu Salamah. Ya. Abu Salamah suaminya, istrinya adalah namanya Ummu Salamah. Nah, kedua orang ini ya, suami istri adalah suami istri yang termasuk ideal, pasangan yang sangat baik sekali. Makanya suatu ketika ya, Abu Salamah itu meninggal. Ummu Salamah merasa kehilangan dengan kehilangan yang luar biasa. Beliau itu sampai mengatakan tidak ada lagi ya, laki-laki yang tampaknya lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi rasa sedih, rasa kehilangan yang dialami oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha itu sangat besar sekali dengan kematian suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu guidance, memberikan satu pedoman yang diingat terus oleh Ummu Salamah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidaklah seorang muslim itu yang tertimpa satu musibah, fayaqulu ma amarahullahu, kemudian dia mengucapkan satu hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya lah kita semuanya akan dikembalikan. Kemudian mengucapkan lagi, Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ya Allah, berilah aku balasan yang baik atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minhu, dan berilah aku ganti yang lebih baik dari kehilangan yang aku dapati saat ini. Wa akhlif li khairan minha, ya, dan berilah aku kebaikan ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpaku itu. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, memberikan ganti yang lebih baik dari musibah yang dia alami itu. Nah, Ummu Salamah ya, ketika mengamalkan pedoman itu ya, mengungkapkan kalimat tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, itu dengan penuh keyakinan meresapi maknanya. Ternyata apa kemudian terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberi ganti yang seseorang yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata kemudian Rasulullah SAW menjadikan Ummu Salamah sebagai salah satu daripada istri beliau. Ya. Jadi keimanan Ummu Salamah dengan qadha dan qadar, ya, iman qadha dan qadarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran mendapatkan musibah tadi, kematian suaminya Abu Salamah yang sangat baik kepada beliau, dan bahkan beliau sempat seakan-akan mengatakan mana ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata dengan keimanan atas qadha dan qadar Allah itu, Allah kemudian memberikan suami kepada beliau yang jauh berlipat-lipat kebaikannya dibanding suami pertama beliau. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Ummu Salamah menjadi salah satu istri daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi menunjukkan betapa itu tadi ya, kaidahnya kita ingat terus ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Barangkali ada satu hal yang kita tidak sukai
Satu hal yang kita benci, satu hal yang membuat kita tidak nyaman, tapi di balik itu Allah menjadikan kebaikan di dalamnya yang jauh lebih besar dari apa yang kita alami dari keburukan yang kita lihat itu. Dan sebaliknya, ya. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada juga banyak kebaikan yang mungkin kita lihat seakan-akan itu baik, tapi justru hal itu mendatangkan keburukan yang lebih besar dari itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui, sedangkan kalian adalah memiliki keterbatasan atas ilmu dan pengetahuan kalian. Barangkali ini sementara yang bisa kita bahas. Selanjutnya silakan jika ada pandangan, ya, pendapat dari Bapak Ibu semuanya atau pertanyaan, kita buka kesempatan ini, silakan.